Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah Pak Jokowi itu seperti Fir'aun? Kemudian 10 naga itu adalah Korun dan menteri Fir'aun adalah Haman, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Apakah perumpamaan ini benar? Saya akan kasih jawaban dan nanti Anda menyimpulkan. Di dalam Al-Quran, seluruh watak manusia tercover di dalamnya. Ada watak manusia yang seperti Firaun, ada watak manusia seperti Korun yang sangat kuat orientasi dalam mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ada manusia yang mempunyai watak seperti Hanan yang selalu merapat kepada kekuasaan. Dan dalam buku Fiqh Dakwah karangan Muhammad Nasir, tokoh dakwah kaliber dunia yang pernah menjadi Perdana Menteri RI NKRI yang pertama tahun 50, Muhammad Nasir. Entar dulu ada itu dulu ya, ada S dokter lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh rek. Bismillah. Sorry, S dokternya. Jadi jangan terlalu serius. MHI Najib ngomong Indonesia itu cengkram oleh Fir'aun, yaitu Jokowi. Cengkram Indonesia itu oleh 10 naga, yaitu Korun, dan juga dicengkram oleh Hanan, yaitu Luhut. Jangan terlalu serius, itu ada referensinya di dalam Al-Quran ya. Kata Muhammad Nasir dibaca di buku Fiqh Dakwah itu, watak manusia itu sama sepanjang sejarah itu. Watak manusia itu sama sepanjang sejarah. Dari zaman purba kayak sampai nanti semodern-modernnya zaman, itu manusia wataknya sama. Yang berubah cuma lingkungannya, bangunan-bangunan, kemajuan-kemajuan teknologi. Tapi manusia itu ada watak orang munafik, ya, pengkhianat intelektual itu ada. Orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang seluruh sifat manusia itu semua sudah digambarkan ya, polanya atau contohnya di dalam Al-Quran, dalam tokoh-tokoh itu. Yang paling banyak dan yang paling susah kita hadapi adalah orang munafik, orang Islam yang menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang. Sifatnya ada 13 cirinya di surat Al-Baqarah untuk kita proyeksikan pada keadaan sekarang. Fir'aun misalnya melakukan satu kebijakan politik yang menyusahkan rakyat. Misalnya menetapkan seluruh bayi laki-laki dibunuh, dicek itu, yang hamil itu ibu-ibu, mak-mak yang hamil itu dicek. Kalau lahir bayi laki-laki dibunuh, kalau perempuan dibiarkan. Ada ketakutan kekuasaannya hilang. Dia ingin selalu memperpanjang kekuasaannya untuk mencengkram, memperbudak penduduknya dengan cara membangun ya bangunan-bangunan yang megah untuk dia abdikan atau untuk dia catatkan dalam sejarah sebagai legacy, yaitu piramid. Yang piramid itu sekarang runtuh. Kalau ingin memiliki legacy yang besar adalah bangunan masjid. Masjid tidak akan pernah runtuh karena dia menjadi tempat manusia itu bersujud kepada Allah. Tapi piramid, apalagi bangunan-bangunan Borobudur misalnya ya, atau apalah selain Borobudur yang lebih terkenal, bangunan-bangunan itu hilang ditelan massa. Tapi intinya manusia memang ingin merasa namanya diabadikan dan ingin kalau dia berkuasa, sebagaimana tokoh-tokoh barat itu mengatakan, kalau ingin berkuasa, manusia itu kalau sudah berkuasa ingin berkuasa, kalau perlu sampai mati. Nah itu sifat-sifat itu ada di dalam Al-Quran.
orang tamak, memburu harta, sampai kunci dari gudang-gudang itu kuncinya aja. Kalau dulu kan nggak ada ATM, nggak ada nggak ada Bitcoin, nggak ada uang digital kan, semuanya kan di dalam bentuk emas misalnya, dimasukkan gudang-gudang, dikunci. Kunci gudang-gudang harta kekayaan para orang-orang tamak itu dimuat dalam onta. Itu begitu banyaknya kunci gudangnya saja. Sifat tamak, sifat greedy manusia itu sama sepanjang sejarah. Yang berubah ininya alam lingkungan, tapi watak manusia itu sama. Watak orang yang ingin kekuasaan selama-lamanya, seperti Bung Karno, Pak Harto ingin periodenya itu 5 tahun sampai 6 kali 32 tahun. Dan selalu ya, watak manusia itu tamak terhadap kekuasaan, tamak terhadap harta, ya, tamak terhadap jabatan. Itu ada sifat itu di seluruh dunia, sama, nggak hanya Indonesia. Jadi kalau metafor Korun, metafor Firaun, metafor Hanan, itu adalah gejala universal. Jadi nggak usah marah kalau MH Ainun Najib itu menyebut nama, dan bahwa ada yang marah kemudian dia sudah minta maaf. Satu, kepada keluarganya dia minta maaf karena ucapan pendapatannya itu menciprat sana sini dan membuat orang tidak nyaman, terus dia minta maaf. Ya, udah disidang oleh keluarganya, katanya minta maaf kepada keluarganya, minta maaf kepada Tuhan. Allahumma gfirli, dia minta ampun, ya. Kemudian warhamni, minta diberikan kasih sayang. Allahumma hdini, dan minta dikasih petunjuk. Dan dia tidak menyebut minta maaf kepada orang yang disebut di video yang viral itu kan. Jadi dia mengerti soal budaya. Dia seorang budayawan, dia mengerti tentang kualitas manusia atau watak manusia, sebagaimana Mukhtar Lubis itu mengerti karakter manusia Indonesia waktu dia bikin pidato kebudayaan tahun 80-an yang kemudian dibukukan sebagai manusia Indonesia yang malas, yang munafik. Jadi itulah kita, dan kita tentu bangga ya, atau kita merasa beruntung punya budayawan besar seperti MH Ainun Najib ya. Bahwa kekeliruan dalam penilaian itu biasa saja. Orang punya perspektif yang berbeda, dan kali ini perspektif MH Ainun Najib mencoba difalsifikasi oleh perspektif lain. Dan itu biasa, supaya teori-teori sosial kita, asumsi-asumsi kita, ya, tesis-tesis kita itu kemudian diuji oleh tesis orang lain, supaya masyarakat kita berkembang, tidak stagnan. Dan itulah yang terjadi dalam kasus MH Ainun Najib. Dan selebihnya saya serahkan Anda untuk menyimpulkan, sementara saya minum es doger dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memasang bekesting yang ketiga, yaitu yang paling kanan
tiang dari Bapak Rudi Rahmanto senilai 7 juta rupiah wakaf satu tiang masjid 6 syuhada akan dipasang sekarang. Castingnya yaitu papan cornya. Kita lihat Pak Hasan, harusnya rokoknya itu dicopot dulu di bibirnya itu Pak Hasan. Oh, ini sudah sedang diangkat oleh Pak Erik castingnya ya. Bismillah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kerjaan yang paling sulit ini ya. Jangan sampai dia terpeleset jatuh ke bawah. Itu begasting itu setinggi 4,5 meter. Jangan minggir-minggir, Rip. Awas, di belakang. Jangan ke belakang. Ke tengah, Rik. Takutnya dia nggak sadar, kakinya terus menginjak bukan lantai tapi udara kosong ya. Jangan terlalu minggir, Rik.